Ka'bah menjadi kiblat lebih dari 1 miliar umat Islam di 5 kali setiap harinya, menjadi tempat haji dan berkumpulnya umat Muslim. Ka'bah ini berbentuk kubus atau segi empat, yang mana ini membuatnya mengarah ke segala arah, yaitu arah timur, barat, selatan, dan juga utara. Allah mensucikan Makkah sebagai wujud pengagungan hari penciptaan langit dan bumi. Namun, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Ka'bah? Berikut 7 fakta Ka'bah bagi umat Muslim di dunia yang mungkin belum kamu ketahui. Tunggu dulu. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, like jika kamu suka dan komen agar aku semangat upload videonya. Kiblat untuk menunaikan sholat. Ka'bah Mekah adalah pusat kiblatnya umat Muslim untuk menunaikan sholat. Kiblat sendiri merupakan arah yang dituju ketika melakukan sholat maupun tawaf. Sebelumnya, arah kiblat pernah berubah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan akhirnya kembali dipusatkan di Ka'bah Mekah. Tawaf yang tidak pernah berhenti. Pernahkah kamu terpikir bahwa tawaf berhenti? Diketahui jika sejumlah jamaah yang melakukan tawaf di Ka'bah tidak pernah berhenti. Tawaf merupakan kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh Muslim pada saat melaksanakan haji dan umrah. Disitulah letak keistimewaan dari Ka'bah sebagai tempat suci terbaik untuk sholat, tawaf, dan berdoa. Tawaf berhenti hanya saat waktunya sholat. Bahkan meskipun diguyur hujan ataupun banjir, jamaah tetap melakukan tawaf dengan teratur dan tertib. Mekah berada di pusat bumi. Rupanya Ka'bah menjadi pusat dari bumi loh. Dikutip dari artikel harian Republika, Mukjizat Ka'bah yang ditulis Okrisal Eka Putra, The Egyptian Scholar of the Sun and Space Research Center yang berpusat di Kairo, mempublikasikan hasil penelitian Profesor Hussein Kamel yang menemukan sebuah fakta bahwa Makkah adalah pusat bumi. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan kedudukan Makkah betul-betul berada di tengah-tengah dataran bumi. Pesawat dilarang melintas di atas Ka'bah. Salah satu lokasi yang tidak boleh dilintasi pesawat, no-fly zone, adalah Ka'bah di Mekah, Arab Saudi. Dikutip dari The Islamic Information, sebuah teori menunjukkan bahwa ada gelombang magnet besar yang terpancar di atas Ka'bah. Meski demikian, teori adanya gelombang magnet di atas Ka'bah belum bisa dibuktikan secara pasti. Pendapat itu juga ditepis oleh seorang pilot sekaligus pengamat penerbangan Arab Saudi, Hasan Al-Ghamidi. Berkali-kali direkonstruksi. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah telah mengalami rekonstruksi karena mengalami kerusakan, baik karena bencana alam maupun ulah manusia. Rekonstruksi utama juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan, kala itu nyaris terjadi pertumpahan darah karena masing-masing suku ingin membawa Hajar Aswad untuk dipasang di Ka'bah. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan batu hitam itu dibawa dengan menggunakan kain dan suku-suku yang berebut itu bisa membawanya bersama-sama, sehingga terhindar dari pertumpahan darah. Sejak rekonstruksi zaman Nabi, telah terjadi rata-rata satu rekonstruksi utama setiap beberapa abad. Renovasi terakhir terjadi pada tahun 1996 dan sangat menyeluruh, yang mengarah ke penggantian banyak batu dan kembali memperkuat pondasi dan atap baru. Perubahan warna kiswah. Kiswah merupakan kain yang menutupi Ka'bah.
Meski pada umumnya saat ini kita melihat Ka'bah selalu ditutupi oleh kiswah berwarna hitam, pada mulanya Ka'bah justru memiliki warna kiswah yang berbeda-beda. Pada mulanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kain putih untuk menutupi Ka'bah. Namun, pada masa khalifah yang berbeda-beda, warna kiswah pun berubah menjadi hijau, merah, dan putih. Namun, pada akhirnya dinasti Abbasiyah memutuskan untuk menggunakan kiswah hitam untuk menghentikan perubahan warna yang digunakan. Pintu Ka'bah yang sempat terbuka untuk umum. Di dalam Ka'bah terdapat satu ruangan yang bisa diakses melalui pintu. Pada awalnya konon pintu Ka'bah selalu terbuka untuk umum khususnya bagi yang ingin menunaikan doa di dalamnya. Namun, sebab jumlah jamaah yang sangat banyak, pada akhirnya pintu Ka'bah dibuka meski diperkenankan untuk dimasuki oleh para tamu-tamu istimewa atau petinggi-petinggi negara.